warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Prasetya, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pandeglang tahun 2023, Angkatan 96, kelompok 2. Saya akan menyampaikan Learning Journal tugas individu bagian 2, yaitu materi tentang harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tutor saya pada pembelajaran kali ini yaitu Ibu Dr. Nong Rostiawati MPD. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan, yaitu harmonis. Deskripsi singkat materi, yang berarti sikap saling peduli dan menghargai perbedaan. Contohnya, menghargai pendapat rekan sejawat dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuan pembelajaran. Mata pelatihan ini bertujuan membentuk ASN yang mampu mengaktualisasikan nilai harmonis dalam pelaksanaan tugasnya dan jabatannya. Indikator keberhasilan pelatihan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan menjelaskan keanekaragaman bangsa Indonesia serta dampak, manfaat, dan potensi disharmonis di dalamnya. Yang kedua, menjelaskan dan menerapkan nilai harmonis sesuai kode etik ASN secara konseptual teoritis. Yang ketiga, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan harmonis secara tepat. Kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, bisa menolong sesama atau orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Contoh penerapan materi dalam unit OPD. Yang pertama yaitu melayani seluruh pasien dan pengunjung rumah sakit tanpa melihat status sosial. Yang kedua, membangun kekompakan tim dalam bekerja. Yang ketiga, menumbuhkan rasa peduli yang tinggi terhadap rekan kerja, pasien, dan pengunjung rumah sakit. Yang keempat, menghormati atasan dan rekan kerja. Materi yang selanjutnya yaitu loyal. Deskripsi singkat materi. Loyal didefinisikan berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa. Contohnya, menyelesaikan pekerjaan walaupun sudah melewati jam kerja agar tuntas. Tujuan pembelajaran. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai loyal, berdedikasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai PNS dengan indikator peserta mampu. Yang pertama, menjelaskan loyal secara konseptual teoritis yang berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, menjelaskan panduan perilaku atau kode etik loyal. Yang ketiga, mengaktualisasikan loyal dalam konteks organisasi pemerintah. Yang keempat, menganalisis kasus dan atau menilai contoh penerapan loyal secara tepat pada setiap materi pokok. Kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik ASN, pimpinan instansi dan negara. Yang ketiga, menjaga rahasia jabatan dan negara.
Contoh penerapan materi dalam unit OPD. Yang pertama, tidak menceritakan masalah yang dialami rumah sakit kepada orang luar. Yang kedua, mengikuti perintah atasan selama tidak melanggar aturan. Yang ketiga, menjaga nama baik instansi, teman sejawat, dan atasan atau pimpinan. Materi selanjutnya yaitu adaptif. Deskripsi singkat materi. Adaptif didefinisikan juga sebagai terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Sikap dari adaptif contohnya menggunakan teknologi dalam pelayanan agar efektif dan efisien. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat yang pertama, memahami pentingnya mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Yang kedua, menjelaskan adaptif secara konseptual teoritis yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Yang ketiga, menjelaskan panduan perilaku kode etik adaptif. Yang keempat, memberikan contoh perilaku dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif. Yang kelima, menganalisis kasus atau menilai contoh penerapan adaptif secara tepat. Kompetensi yang ingin dicapai. Kompetensi yang ingin dicapai dalam materi adaptif, yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Contoh penerapan materi dalam unit OPD. Yang pertama, 1. Mampu beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru. Yang kedua, menjadwalkan evaluasi bulanan. Yang ketiga, petugas mampu mengamalkan ilmu baru yang didapatkan. Yang keempat, cekatan jika ada aduan permasalahan. Materi nilai-nilai dasar ASN yang terakhir yaitu kolaboratif. Deskripsi singkat materi. Definisi kolaboratif bisa diartikan sebagai membangun kerjasama yang sinergis. Contohnya yaitu kerjasama dengan lintas program dan lintas sektor untuk pengabdian kepada masyarakat. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini untuk membentuk kompetensi dasar CPNS terkait pelaksanaan kolaborasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat memiliki pengetahuan serta mampu mengembangkan kolaborasi untuk mendukung tujuan organisasi. Indikator hasil belajar dalam pembelajaran ini diharapkan peserta dapat 1. Menjelaskan berbagai konsep kolaborasi, collaborative governance, serta rule of government. Yang kedua, dapat menganalisis praktik kolaborasi di organisasi pemerintah. Kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Yang kedua, terbuka dalam bekerja untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
Contoh penerapan materi dalam unit OPD. Yang pertama, saling bekerja sama dalam tujuan memajukan rumah sakit. Yang kedua, saling memberikan kesempatan kepada sesama rekan kerja untuk saling berkontribusi untuk menjalankan visi dan misi rumah sakit. Yang ketiga, saling berkolaborasi dengan OPD lain untuk mengurus perizinan rumah sakit. Demikian materi yang bisa saya sampaikan terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Terima kasih.